Selamat datang di video pembelajaran Universitas Bina Sarana Informatika. Perkenalkan, nama saya Rosiana Andikasari, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang budaya dalam perilaku konsumen. Pada pembahasan kali ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep budaya, variasi dalam nilai budaya, variasi budaya dalam komunikasi nonverbal, budaya global, demografi global, dan strategi pemasaran lintas budaya dalam perilaku konsumen. Budaya. Budaya beroperasi dengan batas yang tidak jelas untuk perilaku individu dan dengan mempengaruhi fungsi institusi atau lembaga seperti keluarga dan media massa. Jadi, budaya menyediakan kerangka kerja atau framework di mana gaya hidup individu dan rumah tangga terlibat. Norma. Budaya tidak statis, bergerak, dan berubah secara perlahan menurut waktu. Manajer pemasaran harus mengerti keduanya, yaitu nilai budaya dan terciptanya nilai-nilai budaya dari masyarakat yang dilayani. Gagal dalam memahami perbedaan budaya dapat menimbulkan konsekuensi negatif. Konsep budaya dalam strategi pemasaran. Faktor-faktor budaya yang mempengaruhi perilaku dan strategi pemasaran adalah demografi, nilai, bahasa, dan komunikasi nonverbal. Strategi pemasaran sangat dipengaruhi oleh budaya. Sebagai contoh, iklan televisi di negara seperti Indonesia, India, Cina banyak mencontohkan nilai barat, terutama budaya Amerika seperti individualisme dan bebas. Ekspor besar-besaran dan iklan multinasional tentang barang-barang konsumsi, khususnya barang-barang yang syarat dengan simbol-simbol seperti rokok, minuman, pakaian, musik, program televisi, akan mempengaruhi budaya dan gaya hidup yang diinginkan negara pengimpor. Variasi dalam nilai budaya. Ada 3 bentuk nilai budaya yang mempengaruhi konsumsi, yaitu yang pertama adalah berorientasi pada pihak lain. Berorientasi pada pihak lain mencerminkan pandangan suatu masyarakat tentang hubungan yang tepat antara individu atau perorangan dengan kelompok dalam suatu masyarakat tersebut. Hubungan ini mempunyai pengaruh besar pada praktek pemasaran. Yang kedua adalah berorientasi pada lingkungan. Berorientasi pada lingkungan menentukan hubungan masyarakat dengan ekonominya, serta lingkungan fisik dan teknis. Sebagian pemasar harus mengembangkan suatu program pemasaran yang berbeda untuk suatu masyarakat yang menekankan pemecahan masalah, pengambilan resiko, pendek, atau berorientasi kinerja terhadap lingkungannya. Berorientasi pada diri sendiri. Berorientasi pada diri sendiri mencerminkan tujuan dan pendekatan terhadap hidup, bahwa anggota perorangan dari masyarakat lebih diinginkan, bukan kelompok yang diutamakan. Nilai ini mempunyai implikasi yang kuat untuk manajemen pemasaran. Berorientasi pada diri sendiri. Berorientasi pada diri sendiri mencerminkan tujuan dan pendekatan terhadap hidup, bahwa anggota perorangan dari masyarakat lebih diinginkan, bukan kelompok yang diutamakan. Nilai ini mempunyai implikasi yang kuat untuk manajemen pemasaran. Berikut beberapa sifat klasifikasi budaya yang berorientasi pada pihak lain. Yang pertama adalah perorangan versus kolektif, yang kedua adalah youth versus age, yang ketiga adalah extended versus limited family, yang keempat adalah maskulin versus feminin, yang kelima adalah kompetitif versus kooperatif, yang keenam adalah diversity versus uniformity. Faktor-faktor dari nilai budaya berorientasi pada lingkungan, yaitu yang pertama adalah kebersihan, yang kedua adalah kinerja atau status, yang ketiga adalah tradisi atau perubahan, yang keempat adalah risk-taking atau security, yang kelima adalah problem solving atau fatalistic, yang keenam adalah alam atau nature. Faktor-faktor nilai budaya yang berorientasi pada diri sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah aktif versus pasif, yang kedua adalah sensual gratification versus abstinence, yang ketiga adalah material versus non-material, yang keempat adalah hard work versus leisure, yang kelima adalah postpone gratification versus immediate gratification, yang keenam adalah religious versus secular. Variasi budaya dalam komunikasi nonverbal. Sistem komunikasi nonverbal merupakan arti sembarang, a culture assign actions, events, and things other than words. Maksudnya, untuk mengemukakan sesuatu tidak harus menggunakan kata-kata.
Terdapat 7 variabel yang berpengaruh terhadap komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah waktu. Arti waktu bervariasi antar budaya, mempunyai dua arti, yaitu yang pertama adalah perspektif waktu. Contohnya, kebanyakan orang Amerika, Eropa, dan Australia cenderung melihat waktu sebagai hal yang tidak terelakkan, linier, dan bersifat tetap. Yang kedua adalah meaning in the use of time. Penggunaan waktu secara khusus mempunyai berbagai arti dalam budaya yang berbeda. Waktu yang dipergunakan untuk membuat keputusan proporsional dengan pentingnya keputusan. Ketepatan waktu dianggap penting di Amerika. Lebih lanjut, ketepatan waktu didefinisikan sebagai on time. Yang kedua adalah ruang. Ruang di sini dapat diartikan menjadi dua pengertian, yaitu tempat dan jarak antara. Pengertian ruang berupa tempat yang dibedakan menjadi non-personal dan personal. Yang ketiga adalah simbol atau lambang. Bayi memakai pakaian merah muda dapat ditebak bahwa bayi tersebut adalah perempuan. Tebakan atau anggapan tersebut akan akurat jika di Amerika. Akan tetapi, jika di luar Amerika, misalnya Belanda, tidak akan tepat. Warna, binatang, bentuk, angka, dan musik memiliki banyak arti dalam budaya yang berbeda. Gagal dalam mengenali arti yang diperuntukkan bagi suatu simbol akan mengakibatkan masalah serius. Yang keempat adalah persaudaraan. Sebagian besar orang Asia dan Amerika Latin memandang hubungan personal dan perasaan merupakan hal-hal yang penting dalam perjanjian jangka panjang. Hal ini berarti kata-kata tertulis secara resmi kurang penting dibandingkan dengan ikatan personal. Begitu kepercayaan personal tercapai, kerjasama akan meningkat. Bagi orang Amerika, negosiasi merupakan suatu kontrak, sedangkan bagi orang Jepang, negosiasi merupakan suatu hubungan. Yang kelima adalah perjanjian. Bangsa Amerika umumnya sangat efisien dalam legal system untuk menjamin bahwa tanggung jawab bisnis harus dihormati dan untuk mengatasi kalau terjadi hal-hal yang menyimpang dari perjanjian kerjasama. Sedangkan di Cina, hubungan bisnis lebih ditekankan pada kekeluargaan. Yang keenam adalah barang. Arti budaya dari barang mengarah ke suatu pola pembelian. Di hampir banyak budaya di dunia, memberikan arti bahwa kepemilikan barang sangat penting karena berpengaruh pada nilai harga diri dan posisi seorang di masyarakat. Etiket merupakan cara berperilaku yang bisa diterima di dalam situasi sosial. Di Amerika, makan dengan garpu di tangan kanan dianggap biasa saja, akan tetapi di Eropa dianggap tidak etis. Ketika memasuki rumah orang Jepang, biasanya akan melepas alas kaki dan menggantinya dengan sandal rumah, sedangkan di Amerika, mereka bebas keluar masuk rumah dengan menggunakan sepatu. Strategi pemasaran lintas budaya. Strategi pemasaran lintas budaya harus dibuat baku, khususnya mengenai periklanan, karena kegiatan pemasaran akan menjadi efektif dan efisien. Banyak pemasar yang memikirkan perluasan internasional melakukan kesalahan strategi dengan beranggapan bahwa jika produknya disukai konsumen lokal, maka semua orang akan menyukainya. Padahal karakteristik psikologis, sosial, budaya, dan lingkungan yang khas dari berbagai budaya jelas berbeda. Oleh karena itu, harus dilakukan proses akulturasi. Pemasar harus mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan pemakaian atau kemungkinan pemakaian produk dan kategori produk di berbagai negara dimanapun mereka merencanakan akan beroperasi. Sekian video pembelajaran hari ini, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.